Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah bersyukur sekali saya bisa bergabung di kelompok 8 yang super ini. Ucapan terima kasih kepada Ibu narasumber dan panitia tentunya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang sudah saya pilih, yaitu penilaian perkembangan anak usia dini dengan tema prinsip-prinsip penilaian anak usia dini. Sebelum kita masuk kepada materi, alangkah baiknya terlebih dahulu saya perkenalkan diri, karena tak kenal maka tak aruf. Nama saya Fitri Hayani, tempat tugas TK Negeri 3 Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Teman-teman, selama 10 menit ke depan saya akan mengajak teman-teman berdiskusi tentang prinsip-prinsip penilaian anak usia dini, dan tentunya nanti diharapkan kepada semua teman-teman, Pak Aris, Bu Gilang, Bu Sandi, Bu Devi, Bu Guswarni, bisa mengimplementasikan prinsip-prinsip penilaian anak usia dini itu di sekolahnya masing-masing. Nah, ini jugalah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum saya menyampaikan materi ini, alangkah baiknya terlebih dahulu saya mengajak teman-teman untuk tepuk semangat ya. Seperti ini teman-teman. Nanti saya tunjukkan terlebih dahulu, nanti teman-teman ikuti bersama ya. Tepuk semangat. Ha. Azik-azik, jos. Bisa teman-teman? Bisa ya Pak Aris, Bu Gilang dan Bu Sandi, kita ikuti bersama ya. Kita ulang lagi ya. Tepuk semangat. Ha. Azik, jos. Nah, apa saja pembahasan kita hari ini? Yang pertama, apa itu penilaian? Kemudian, kenapa penilaian itu penting di taman kanak-kanak? Kemudian, yang ketiganya, prinsip-prinsip penilaian apa yang perlu kita laksanakan di pendidikan PAUD? Berbicara tentang prinsip-prinsip penilaian pada pendidikan anak usia dini, mungkin kita tidak akan terlepas dari pengertian penilaian. Nah, kami minta kepada Bapak Aris untuk membacakan slide ini. Silakan Bapak. Apa itu penilaian? Proses mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, yaitu spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Nah, benar sekali. Yang perlu kita ketahui, terima kasih Pak Aris, Bu Guswarni, dalam penilaian itu yang perlu sekali kita laksanakan itu fakta yang sesungguhnya, bukan yang diada-adakan. Kemudian, mengapa penilaian itu penting, teman-teman? Pertama, penilaian itu agar kita dapat gambaran untuk capaian seluruh aspek perkembangan anak. Kemudian setelah dapat gambaran, kita bisa merancang stimulasi dan kegiatan yang tepat sesuai untuk mengembangkan kemampuan sosial finansial anak. Setelah itu, nomor 3 memberikan stimulasi dan kegiatan bermuatan pendidikan sosial finansial sesuai kebutuhan perkembangan. Nah, inilah prinsip-prinsip penilaian anak di taman di PAUD. Sebelum kita masuk ke situ, kami mohon kepada teman-teman semuanya untuk menuliskan di kolom chat apa saja prinsip-prinsip penilaian yang teman-teman ketahui. Silakan. Oke, siapa? Tuliskan di kolom chat prinsip-prinsip penilaian apa saja yang ibu-ibu ketahui atau bapak ketahui.
Ya, benar sekali. Ini kita lihat. Belum ada yang menuliskan di chat ya. Nih kita lihat prinsip-prinsip penilaian anak usia dini. Nah, ini Pak Aris, Bu Guswarni. Pertama itu otentik, Bu. Pak. Nah, apa itu otentik, Pak? Bu, otentik itu kegiatan penilaian perkembangan anak itu dilaksanakan secara alami. Secara alami ya, Ibu. Kemudian di situ ada lagi sistematis. Apa artinya sistematis, Bu? Siapa yang bisa menyampaikan arti sistematis? Silakan. Buka di end mute aja, Bu. Di mute aja, Bu. Ya, kalau ya, bagus Ibu. Sistematis itu tersusun, ya. Terprogram artinya. Pembelajaran penilaian itu tersusun dan terprogram dengan menggunakan berbagai instrumen. Nah, ini yang kita lakukan setiap harinya di dalam yang tertuang di dalam RPPH. Kemudian ada objektif, ada menyeluruh, ada berkesinambungan, ada mendidik, ada bermakna. Nah, dari ke-7 prinsip penilaian anak ini, ada di sini mendidik. Mendidik itu apa ya? Seperti apa penilaian prinsip penilaian mendidik di lembaga kita, Bapak Ibu? Boleh? Boleh Bapak dan Ibu menyampaikan pendapatnya? Silakan Bapak dan Ibu, mendidik itu dalam prinsip penilaian seperti apa ya? Nah, baik. Mendidik itu proses dan hasil penilaiannya itu dapat digunakan dasar untuk mengembangkan dan membina anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, di sini ada berkesinambungan Bapak dan Ibu. Apa itu ya? Siapa yang bisa menjelaskannya? Berkelanjutan, Bun. Bagus sekali Gilang Pertiwi, terima kasih. Berkesinambungan itu iya, penilaian dilakukan secara terencana dan bertahap dan terus-menerus ya. Nah, dari penyampaian yang telah kami paparkan tadi, adakah di antara teman-teman paham? Bu Marnisa, pahamkah dengan apa yang kami sampaikan? Bu Khairunisa, Ibu Devi? Paham. Paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya paham ya. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan prinsip-prinsip penilaian ini di sekolah kita masing-masing. Nah, sebelum kita simpulkan materi ini, adakah di antara teman-teman yang bisa menyimpulkannya? Silakan. Ada tidak? Apa penilaian? Ibu, waktu tersisa 2 menit. Iya, baik. Baiklah, kesimpulan dari materi ini. Atau ada tidak yang mau bertanya tentang materi kita ini, Bu? Tidak, Bu, sudah jelas. Ya, berarti sudah jelas ya. Berarti kita sampaikan kesimpulannya. Bahwa kesimpulan kita hari ini adalah penilaian merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh seseorang pendidik untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam melakukan penilaian, kita perlu memahami prinsip-prinsip penilaian. Mulai hari ini, marilah kita melaksanakan penilaian sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah kita pahami. Nah, jangan menyerah, memulai adalah sesuatu hal yang sangat sulit. Namun, kalau kita kerjakan dengan ikhlas, itu akan membuahkan hasil yang bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.